biar dunia itu terlihat lebih cerah. Ada yang banyak yang mengekspresikan itu untuk mengajari orang-orang yang susah untuk senyum tadi. Padahal memang senyum itu kan sudah ada dalam diri manusia yang sudah difitrahkan oleh Allah dalam diri manusia. Kembali dengan narasumber seperti biasanya. Dulu mungkin di video-video sebelumnya saya belum sempat memperkenalkan. Ini Rian ya. Iya. Rian ini adalah Rian. Ini aslinya dari Saya asli NTT. NTT ya. Nah, saya asli NTT. Cuman saya merantau ke sini memang dari sini dari kecil. Jadi kayak di NTT itu kayak numpang lahir, besarnya di sini. Besarnya di Bogor. Oke guys. Aduh saya lupa nih nyapa nih. Buat apa teman-teman ya, apa namanya, viewer setia, subscriber setia, bahkan mungkin yang baru mampir ya, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Lebih baik terlambat daripada tidak, betul nggak ya? Betul. Nah ini kita mau kupas tentang ini ya, apa namanya, karena gini, saya kebetulan hampir sama ya, tipikalnya mungkin hampir sama dengan ini narasumber ini Rian. Itu suka berkegiatan di alam atau suka belusukan lah, masuk kampung keluar kampung dimanapun ya, bahkan hampir mungkin kalau ke kota itu udah bosen ya, udah jarang waktu lah. muda lah udah kayak gitu. Sekarang kita lebih banyak memang beraktivitas, bersosialisasi di ini sampai kita punya ide gini guys, bukan ide ya, artinya gini loh, ternyata ketika masuk ke kampung-kampung ya, ada satu mungkin different ya, atau perbedaan ya, yang mungkin kesenjangan yang cukup kuat ya, itu yang bagaimana orang-orang kampung itu ketika kita datang itu menyambut dengan luar biasa ya. Senyuman. Di antaranya adalah senyuman guys. Makanya kita akan kupas di senyuman itu. Apa sih itu senyuman ya? Kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dikaitkan mungkin dengan apa namanya, peran senyuman itu mungkin untuk keberhasilan kita khususnya dalam hidup kita ya, bisa diterima sama alat komunikasi juga ya, sebagai alat komunikasi, bisa mudah diterima oleh masyarakat. Ternyata senyuman itu sepertinya bisa jadi senjata yang sangat ampuh ya, karena tadi dikaitkan dengan dikaitkan dengan agama masuk, apa semua segala sisi itu masuk sebenarnya. Makanya ada pembahasan di dalam psikolog itu juga ada. Jadi semuanya nanti kita kupas lah. Dan orang sukses itu identik dengan murah senyum ya. Oke, kita kupas nih guys. Pasti mudah-mudahan ini yang jadi menarik. Menarik lah. Ya, kita semuanya berharap menyimak video ini ya, jangan sampai mudahan jadi manfaat. Jangan sampai di skip kalau mau tahu nih video. Oke, mantap guys. Mau tahu kita kupasnya itu sedalam apa ya. Jangan di skip. Untuk yang baru mampir, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kiranya ini pembahasan kita ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya biar kita tambah pengetahuan lah untuk kita semua gitu. Dan di komen juga. Ya, di komen gitu. Ketika ada yang bila mana ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen. Nanti dijawab lah. Nanti kita mungkin pasti jawab pelan-pelan. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas tentang senyum. Mantap guys ya. Gue tuh gini bro, ini kan ya namanya orang sering bertualang lah, sering kesana kemari lah, masuk kampung keluar kampung gitu kan. Sudah nggak main di kota lagi ya. Memang dari dulu dari kecil juga sukanya ke alam gitu. Ternyata memang banyak hal yang bisa dipelajari di sini ya. Dimensi ya, antara kehidupan kota dan itu ya benar di desa. Kampung desa itu beda sekali. Beda. Ya, terutama masalah orang, kita karakteristik ketemu dengan orang. Karena gini loh, ya nggak tahu ya, saya tuh kenapa nyaman main ke kampung, main ke alam gitu. Jadi uniknya gini loh, kalau mungkin kita di kota gitu, kita mau ke rumah orang gitu loh, jadi kita kayak dicurigai duluan gitu. Diinterogasi apa dan sebagainya gitu nih, aduh beneran. Jadi itu sering lah ngalamin kayak gitu, bahkan
kita jadi nggak nyaman gitu. Tapi kalau di kampung saya Kayak- kemana ini mau ke jauh di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Jadi orang kampung apakah memang sudah punya sifat atau karakteristik yang ramah gitu ya? Contohnya gini dulu, jadi belum apa-apa dia senyum duluan gitu, nanya duluan gitu. Nah, iya. Kalau orang Sunda tuh, bapak, akang badai ka mana, teteh badai ka mana gitu. Iya. Gitu ya. Itu luar biasa, mangga cari atuh ngalueut heula, ngopi heula. Padahal kita nggak kenal loh. Pernah nggak ente ngalamin kayak gitu? Iya, iya, saya sering banget ya ngalamin kayak gitu. Terutama ini sih karena apa ya? Kehidupan di kota dengan di kampung itu sangat-sangat berbeda. Memang kita tahu ya, umumnya orang Indonesia itu memang ya terkenal banget ya di seluruh dunia, itu terkenal banget Indonesia itu dengan keramahannya memang. Cuman perbedaannya ketika orang masuk ke Indonesia itu kalau dia masuknya di kota ya sama aja sebenarnya. Karena apa? Mungkin adalah 1-2 orang masih ya kayak tegur sapa tuh masih biasa, atau memberikan senyum apa dengan pokoknya dengan humble banget itu. Sambutannya humble, hangat gitu tuh mungkin masih bisa terhitung lah kalau di kota. Tapi kalau kita mulai masuknya ke pedesaan, perkampungan, oh itu memang pertama dari suasana alam mendukung, yang kedua dari masyarakatnya sudah ramah, senyum, sapa, salam. Oh itu nikmat banget itu buat kayak buat kita tuh. Wow, jarang banget, apalagi kita orang yang biasa hidup di kota terus masuk ke kampung. Wah, itu kayak suatu hal yang dia, ya kok di kampung ini begini. Padahal tuh memang semua kita di Indonesia tuh Sabang sampai Merauke itu terkenal banget orang Indonesia itu dengan keramahannya memang. Salah satu yang paling utama tuh ya senyuman ya sebenarnya. Makanya kalau di dalam psikolog itu ya, dalam psikolog itu kan ada pembahasan tentang senyuman. Maka terkadang dari senyum aja itu kan kita bisa tahu kepribadian orang-orang itu seperti apa. Makanya kadang kan kayak senyum itu orang kan senyum itu banyak banget tuh, kayak senyum palsu itu ada, senyum-senyum yang nggak tulus itu juga ada, senyum yang tulus itu pun ada. Jadi semua itu semakin, kalau orang psikolog itu pasti tahu lah, karena selebar apa kita senyum, ini orang tulus nih, ini orang nggak tulus. Tapi coba perhatikan senyum yang tulus. Kalau senyum yang tulus itu biasanya itu kerutannya, semua wajahnya itu berkerut gitu. Nah itu yang dikatakan senyum yang tulus, karena begitu dia senyum tuh kayak, apalagi tambah dia kayak humble banget gitu, kayak dia senyum sambil itu tuh kayak kita juga Menganggukkan ada kayak body language. ada body language sedikit itu, itu rasanya kita kayak aduh, kita dihargai banget di sini, kita diterima banget di sini. Itu karena senyumannya itu sangat tulus gitu. Jadi kayak yang namanya komunikasi antar manusia ya, mungkin itulah yang dia bilang dari hati ke hati itu. Dengan dia melemparkan senyuman itu ke kita sambil dia memberikan body language-nya sedikit, wah itu sempurna sudah tuh. Jadi itu memang ya artinya gini ya, artinya memang senyum itu adalah cara bagaimana kita mungkin menerima ya, menerima orang gitu kan. Ya, benar. Mungkin sebelum namanya komunikasi gitu kan, dialog atau apalah. Istilahnya menerima dengan bahasa isyarat itu kan, bahasa isyarat, bahasa ya. tubuh lah, Bahasa body tubuh. language gitu Ya. Nah, tapi banyak juga ya senyuman itu, ada istilah pepatah itu keep smiling please ya, senyumlah itu kayak sesuatu yang dipaksakan. Nah dan kenapa orang disuruh senyum gitu, karena senyum mungkin salah satu senjata yang akurat memberikan satu ketenangan, kedamaian, menerima gitu kan. Artinya apa ya, apa sih di situ ketika orang bertengkar misalkan contohnya, ada aja misalkan dari lawan itu tuh senyum, itu ada senyum itu mungkin ini ya aura di situ akan beda ya. Tadinya mungkin panas, auranya kayak semacam apa sih, tegang apa. Ketika ada orang senyum di situ, entah apa di si lawannya atau mungkin ada mediatornya, penengahnya, kan itu akan beda kan. Nah itu biasanya itu penting banget loh kayak gitu, iya kan? Iya. Jadi apa ya?
Bahkan mungkin kalau saya sering lihat di TV itu ada apa sih namanya, kayak dialog, kayak apa sih, diskusi apa gitu kan. Itu kan ada orang yang memang kayak senyum sambil marah gitu loh. Kan ada senyum kayaknya apa ya? Senyum apa sih? Kayak nggak tulus gitu. Nah, modifikasi ya. Apa namanya, kayak smile modification ya. Kayak dipaksakan gitu loh. Dipaksakan. Memang itu ada. Itu senyuman itu ada ya. Ya saya pernah baca beberapa buku tentang psikologi, itu tentang salah satunya tentang bahasa tubuh. Setiap pergerakan kita itu ada makna. Setiap pergerakan kita ada makna, termasuk senyuman. Kita senyum itu ada yang dibuat-buat. Ada terkadang orang tuh sebenarnya nggak respect sama kita, tapi karena suatu alasan sehingga dia tuh menampilkan senyum yang dibuat-buat gitu. Paling kayak contoh senyuman paling kayak senyum yang dibuat-buat. Kita lagi ngobrol ada rombongan, terus ada orang lewat. Orang lewat terus dia negor nih, misi Pak atau punten Pak. Ada yang memberi senyuman itu pasti dibuat-buat, kayak ya Pak. Betul. Senyumnya cuman ya Pak, gitu aja. Itu nggak tulus sama sekali, karena itu senyuman itu dibuat gitu. Tapi kalau senyum yang tulus, ya Pak silahkan, pasti memberikan tambahan. Dalam senyuman itu pasti memberikan suatu tambahan, entah apa itu, rasa apa ya, mungkin bisa dikatakan menyempurnakan senyumnya itu loh. Jadi terlihat memang sangat tulus. Kalau senyum itu tulus tuh pasti sangat kelihatan. Kalau senyum-senyum yang dibuat-buat kan hanya kayak gitu. Kayak temannya negor di jalan, lewat dulu, yuk. Sampai gitu loh. Iya gitu, seakan karena memang dibuat-buat. Tapi kalau yang tulus itu nggak bakal gitu. Tapi pasti dia bilang, mau kemana? Sini mampir, ngopi dulu, apa dulu. Itu akan lebih sempurna gitu, senyuman itu kelihatan lebih tulusnya gitu. Nah gini, senyum itu ada nggak sih korelasinya dengan kebahagiaan seseorang gitu? Ada nggak korelasinya? Ada. Senyum itu kan kita kayak gini, orang menampilkan senyuman yang tulus itu kan tanda dia memiliki rasa kebahagiaan yang tinggi. Artinya gini, taruhlah pertama kali Babe ketemu saya, kan kita saling menyapa, saling ngobrol, itu kan saling senyuman yang tulus itulah sehingga kita tuh bisa saling kayak trust, ada ini sama kita, saling ada nih interest satu sama lain kan, maka kita bisa ngobrol, bisa nyambung ngobrolan. Dari situ kan timbul satu kebahagiaan yang kayak saya ini seneng nih ketemu sama Babe, ngobrol sama Babe, gitu. Begitu pula bisa jadi sebaliknya gitu. Babe itu senang ngobrol dengan saya, misalnya begini-begini, karena itulah daya tarik di setiap orang, masing-masing orang. Nah, kayak orang itu kayak punya trademark ya. Kayak setiap orang punya daya tarik atau nilai jual lah gitu kan. Karisma orang itu kan. Makanya kan gini loh, mungkin kita pernah muda dulu ya, muda ini kan. Pernah ketika kita mencintai seseorang gitu kan, lawan jenis lah kita kan. Ini cerita mungkin saya pribadi lagi kan. Ada kan wanita ya, dia tidak bisa mengucapkan kalimat ya atau kata ya kan? Iya. Kamu suka saya sih yang benar gitu loh, terima enggak cinta saya gitu loh. Tapi ada bahasa isyarat itu dengan bahasa tubuhnya itu kan. Itu dengan senyum di atasnya. Berarti itu kan tulus kan? Iya. Betul itu ada menimbulkan kebahagiaan tersendiri itu buat dia. Misalnya lain hal gini, itu cara menilainya kan gampang banget tuh kalau untuk perempuan ya. Selebihnya itu perempuan paling gampang dinilai. Kenapa? Saya bisa katakan demikian karena gini, perempuan itu kayak kita misalnya antara dua hati lah gitu kan, dua remaja yang mereka ngobrol ketika terus yang si cowoknya nanya bilang, kamu tuh sebenarnya suka nggak sih?
ada senyuman yang diselipkan dengan kayak malu-malu gimana gitu. Itulah yang dikatakan sebenarnya ada tersembunyi sesuatu di balik itu. Artinya ada kemauan di sana tuh. Tapi karena ditutupi dengan bahasa tubuh yang ada tuh, senyum yang itu yang sangat-sangat tulus. Tapi kalau misalnya senyumannya itu nggak tulus, itu pasti ketahuan. Kalau perempuan itu pasti sangat-sangat ketahuan. Kenapa? Perempuan tuh paling nggak bisa menyembunyikan itu. Kayak dia nggak tulus aja itu ketahuan. Senyumannya itu pasti ketahuan banget. Setiap orang itu pasti udah bisa baca lah itu karena sangat umum. Senyuman-senyuman palsu itu kan sangat umum untuk kita tahu. Ada istilah senyuman kecut itu maksudnya. Ya, senyum tapi kecut dia kecut gitu. Itu jadi, berarti dipaksakan juga nggak? Dipaksakan karena cemberut gimana gitu senyum itu. Nah iya, ini yang kayak gitu-gitu kan ketahuan tuh dari situ aja kita jadi bisa kayak gini loh, senyum tapi dia kayak ngeledek gitu atau apa ya? Ya gitu. Apa sih nggak terima gitu. Jadi di situ tuh ada dua faktor di balik itu. Pertama, ya memang dia nggak interest sama kita, dia nggak tertarik sama kita. Terus yang kedua, bagi dia itu kita itu dia belum mengetahui kita secara seutuhnya, sehingga kayak dia bilang Pak nih masih tadi kayak masih apa sih, masih banyak yang disembunyiin gitu perempuan. Tapi kalau gini loh, senyum itu ini nggak bisa nggak kalau memang itu bakat gitu, atau mungkin kayak semacam apa sih, itu sejak lahir apa sih, bawaan sejak lahir. Ya, bisa nggak itu katakan seperti itu? Ada kan enggak orang juga. yang juga. Ya karena gini, senyuman itu di setiap Saya potong dulu. Ada istilah kan orang itu murah senyum gitu loh. Ya kan? Nggak ada mahal senyum kan? Enggak, itu murah senyum udah ini banget loh. Udah populer banget gitu loh. Ada nggak yang kaitannya dengan memang udah bawaannya gitu? Ya itu ada, memang ada kan kayak senyum itu, karena senyum itu jenisnya apa ya, sifat. Jenisnya itu kan kayak sifat gitu kan, kayak pribadi. Karena makanya senyum itu pasti identik dengan pribadi, dengan pribadi seseorang. Maka ketika orang menampilkan suatu senyuman, untuk orang psikolog itu orang-orang psikolog yang belajarnya tentang kepribadian itu biasanya itu udah tahu bahwa nih orang ini begini, ini orang begini. Jadi dari senyum itu aja itu orang udah bisa tahu, karena makanya senyuman itu bisa dibuat, bisa tidak, bisa natural, bisa dibuat-buat gitu, bisa benar-benar natural, bisa tidak. Coba kita lihat orang yang memang nggak ini sama kita, nggak terlalu interest sama kita, tapi karena alasan suatu hal, kayak misalnya dia punya dendam pribadi gitu di dalam dirinya untuk kita tuh, kalaupun karena tempatnya di posisi yang di keluarga besar atau misalnya dia nggak, karena sebab itu dia akan menampilkan sesuatu yang seakan-akan tulus, padahal itu memang sengaja dibuat-buat, padahal memang dia nggak suka padahal dia sama itu. Biasanya itu kan terjadi di dalam keluarga, itu biasanya tuh, makanya kan suka ketahuan banget tuh. Padahal tuh hal-hal kayak gitu tuh kan sebenarnya kita mesti jauhkan ya, karena yang hal-hal begitu biasakan dengan diri kita yang humble tadi kan, akhlak tadi. Makanya kalau kita mau nyambung kepada agama tuh kayak gini. Makanya kenapa Rasulullah dalam hadis itu menyebut bilang senyum itu adalah ibadah, ya kan? Ya. Itu udah populer banget di kalangan orang Islam. Dan agama menyarankan begitu ya, begitu. Dan mengingatkan itu karena pentingnya senyum ya. Senyum itu masuk di dalam akhlak, makanya disebut dalam perilaku akhlak. Makanya itu sudah pasti dari keturunan itu tadi. Semua orang itu pasti punya, cuma bisa diciptakan. Senyuman itu bisa diciptakan, artinya kita mau ciptakannya secara tulus atau secara natural, apa secara buatan
memang kita sebenarnya nggak tertarik dengan itu, tapi karena alasan satu hal kita terpaksa tuh membuat itu. Karena ada kepentingan ya. Nah gitu, jadi ya kayak gitu. Nah itu tuh artinya bisa diciptakan, bisa mau dibikin tulus atau mau dibikin nggak tulus pun bisa senyuman itu. Makanya banyak kan disebut dengan senyum-senyum palsu tuh. Itu kan banyak juga. Saya tuh ngalamin dalam arti profesi saya dulu sebagai seorang fotografer ya. Banyak sekali bikin namanya foto-foto wedding tuh, atau foto-foto pernikahan kan ada tuh, ini banyak lah ngalamin. Ada pengantin itu yang berlainan jenis itu ya, atau perempuan ya, entah laki atau perempuan, ada yang jutek gitu. Ada yang jutek kayak gitu. Ada yang memang nggak diarahin untuk senyum, dia senyum sendiri dia tahu gitu sendiri, ya. Udah tahu sendiri, berarti kan dia artinya memang tahu pada saat itu ketika diambil foto harus benar-benar menampilkan apa karakteristik dia karena dia pada saat itu sedang happy kan, sedang gitu. bahagia kan. Tapi ada yang harus dipaksakan dia senyum, karena dipaksa akhirnya malah bukan bagus gitu. Nah, gitu. Maka ekspresinya itu dalam dunia fotografi aja udah ketahuan udah tuh. ketahuan betul. Karena ada yang gitu, ada yang kan kayak gitu. Begitu mau dipoto, ayo senyum dong, senyum gini harus dikasih tahu. Betul dan berkali-kali. Nah ini benar-benar problem yang sampai waktu itu bikin pre-wedding ya Pak. Memang ini ya apa? Kalau senyum itu kan apa ya? Orang tuh mesti diajarin senyum gitu. Itu kan kayak Babe tadi kan ya di dunia fotografi aja. Dalam aktivitas atau momen-momen tertentu, karena itu kaitannya ada semacam skenario di situ yang harus diikuti kan. Ada aturan di situ. Ya contohnya dalam dunia fotografi tadi yang saya alami gitu kan, yang saya ceritakan tadi tuh. Ya itu tuh kan gitu ya. Memang senyum itu nggak semua orang tuh bisa menampilkan senyum itu. Padahal itu ya itu tadi kan, kalau kita mau gini tadi, padahal senyum itu sudah menjadi salah satu fitrah di dalam diri manusia yang sebenarnya sudah ada. Karena pengaruh-pengaruh lingkungan tadi kan, atau pengaruh di dalam keluarga atau lingkungan, pergaulan, maka itu yang membuat dia tuh bisa jadi sulit untuk tersenyum. Nah maka padahal kalau kita mau balikan ke agama, ya itu tadi kan, agama tuh kayak hadis Nabi itu kan, senyum itu adalah ibadah. Ya tapi kan nggak mesti kita senyum sendiri juga, memang nggak mesti. Cuman kan itu adalah memberikan bahwa senyum itu ibadah, senyum itu sedekah, ya kan? Di dalam agama tuh banyak banget itu senyum itu sedekah. Makanya kayak gini, lu nggak perlu lu mau sedekah, infak segala macam. Ini kalau dalam agama lo ya, dalam agama tuh kayak mau infak, mau sedekah, lu ketika nggak punya duit kan senyum aja sama orang. Itu aja udah ibadah, itu ibadah, sama hitungannya adalah pahala kan? Iya, berpahala gitu loh. Masa dengan itu aja kita nggak mampu tuh memahami tentang senyum? Karena memang senyum itu sudah ada sebenarnya dalam diri manusia, menjadi fitrah dalam diri manusia yang harusnya itu kita tampilkan untuk menjadi akhlak tuh. Akhlak sehari-hari tuh, hidupnya kita tuh harus kan menampilkan akhlak yang baik-baik tuh. Makanya Rasulullah itu dia selalu memberikan sabdanya itu kan yang kita bilang, Rasulullah turun ke muka bumi ini, diutus ke muka bumi ini bukan untuk apa-apa, tapi salah satu yang paling penting adalah menyempurnakan akhlak gitu. Nah akhlak itu kan masuk tuh berarti senyum tuh. Yang perilaku kita dengan sesama manusia, hubungan antara kita dan manusia. Makanya dibilang kalau dalam agama itu kan hanya dua faktor yang paling penting tuh. Pertama hubungan kita dengan Allah, kemudian hubungan kita dengan manusia. Makanya ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah itu baik, tapi hubungan kita dengan manusia tidak baik. Wah, nggak bisa, percuma. Begitu pula sebaliknya, hubungan kita dengan manusia itu baik, tapi hubungan kita kepada Allah itu nggak baik, ya nggak bisa juga. Ada mungkin menurut agama gini ya, Allah itu mudah memaafkan. Ya, gitu. Apa namanya, maha pengampun. Maha pengampun. Belum tentu
ada di dalam diri kita. Manusia ya? Iya, belum tentu ada dalam diri manusia itu. Kita lumayan ini ya, tadi bahas apa? Bahas tentang senyum. Tentang senyum ya gini kan. Ternyata memang senyum itu begitu penting sepertinya ya. Penting banget. Ya kalau dikaitkan dengan agama tadi. Dikaitkan dengan agama ya, termasuk dalam hadis Nabi itu kan senyum itu adalah ibadah, senyum itu sedekah. Itu kan itu salah satu salah satu petunjuk yang diberikan oleh Nabi, petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita tuh modal untuk kita berkomunikasi sesama manusia. Karena itu tadi kembali ke ini kan, kalau komunikasi kita sesama manusia baik, berarti komunikasi kita kepada Allah juga nanti baik gitu. Karena kalau komunikasi kita hanya salah satu nggak bisa juga, makanya ada hablum minanas, ada hablum minallah itu kan. Makanya itu kita kayaknya harus itu kan sudah disediakan. Senyum itu sudah disiapkan dalam diri manusia itu sebagai fitrah kan untuk manusia. Berarti salah satu indikator orang baik itu orang yang murah tersenyum, ya. Murah senyum dan mudah tersenyum gitu. Wah, mantap banget. Karena sekarang tuh kayak kita lihat Indonesia ini ya, padahal Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahnya. Terkenal banget, bahkan di dunia gitu terkenal dengan keramah banget. Salah satunya kan dengan senyuman sebenarnya. Indonesia itu dia turis ya mau datang ke kita, iya. Karena ya salutnya dengan itu dia senyum ya, diantaranya senyuman itu indikatornya. Nah, ini kita udah panjang lebar tadi ngomong ini. Saya punya ide ya, mungkin ide ini muncul dari Rian juga sebagai narasumber gitu kan. Itu saya narik kesimpulan tuh, gimana ya kita gaungkan Hari Indonesia Tersenyum, setuju nggak? Wih, setuju. Hari Indonesia Tersenyum, bener, itu kayaknya harus ada. Karena ya itu mungkin ya, kalau kita bilang tadi tuh Indonesia ini kan sudah mulai sekarang tuh kelihatan kehidupan di kota tuh kan kelihatan tuh senyum itu terasa kayak mahal banget gitu, jarang gitu ketemu dengan orang-orang itu udah saling sapa tuh udah jarang banget, saling senyum aja itu udah jarang banget. Nah coba, bener tuh idenya, saya setuju. Makanya berarti senyum artinya identik dengan orang baik ya. Nah, senyum identik dengan orang Indonesia lah gitu ya kan. Betul. Ya, senyum yang tulus gitu. Kita gaungkan, setuju nggak? Nah, bener, kita gaungkan di mana ada Hari Indonesia Tersenyum. Mantap. Itu turis sepertinya itu semakin berbondong-bondong. Mantap guys. Ini saya bincang-bincang kupas tentang makna senyum atau smile dengan Rian sebagai narasumber. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Oke, jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Buat yang baru mampir jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Jadi biar semakin semangat nih buat video gitu. Terima kasih. Bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama gaungkan Indonesia Tersenyum.